Baik, selamat siang Bapak Ibu peserta Pestok Zuminar Ahli Hama. Sebelumnya, saya akan cek terlebih dahulu Bapak Ibu, ya sebelum kita mulai. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Dari tim Ahli Hama boleh infokan terlebih dahulu ya, karena kita akan berkomunikasi, berinteraksi ini melalui kolom chat. Bapak Ibu peserta yang sudah join dan sudah hadir pada Zuminar Pestok Ahli Hama, boleh info sudah masuk, sudah ready untuk kita mulai Pestok Ahli Hama. Oke, saya cek terlebih dahulu ya sebelum kita mulai. Oke, baik. Ini dari admin sudah terdengar dengan jelas ya. Beberapa peserta juga sudah menuliskan di kolom chat, sudah terdengar cukup jelas. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu, kita berjumpa pada siang hari ini di agenda Zuminar Pestok by Ahli Hama. Kenapa Pestok ya? Karena kita akan berbincang mengenai hama dan juga pengendaliannya. Ya, Pestok. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan Bapak dan Ibu. Saya Indah Nur Haruni yang akan menjadi moderator dari siang hingga sore hari ini di Pestok Ahli Hama. Bisa disapa dengan Indah ya, Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin di sini saya juga ingin tahu ya, ada siapa saja yang hadir di Pestok Ahli Hama di awal ini nanti akan bertambah lagi ya tentunya Bapak Ibu. Karena pada siang hari ini kita akan belajar ya di Ahli Hama tentunya platform edukasi untuk belajar tentang pengendalian hama secara terpadu. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas tentang pengendalian hama di lingkungan fasilitas kesehatan ya, Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin di sini ada dari perwakilan ya, mungkin staff, kemudian juga business owner gitu ya. Boleh apabila ingin berkenalan ya, kita yang baru pertama kali join mungkin bisa nanti saya bacakan Bapak Ibu dari mana gitu ya industrinya, dari kota mana saja ya, lalu namanya gitu boleh. Mungkin Bapak Ibu di sini ada dari industri kesehatan, rumah sakit, mungkin klinik atau lain sebagainya, ada dari industri yang lain Bapak Ibu ya, perhotelan gitu ya, kemudian juga ada restoran, kafe yang tentunya terdapat gangguan hama gitu ya. Jadi Bapak Ibu di sini ingin belajar bersama dengan expertnya atau ahlinya dari ahli hama ini, ada Ibu Dr. Sri Yusmalinar MSI MM. Oke. Baik Bapak Ibu, jadi saya perkenalkan ya, ahli hama. Ini kita memiliki banyak sekali program ya Bapak Ibu. Salah satunya adalah Pestok. Kemudian selain itu, di ahli hama kita juga memiliki banyak program ya. Salah satunya ada online training Integrated Pest Management Mastery. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memaparkan ya preview dari agenda Pestok hari ini dan juga nanti ada perkenalan ya, CV dari pemateri pada hari ini. Baik Bapak Ibu, jadi di Pestok hari ini kita akan membahas tentang strategi pengendalian hama untuk rumah sakit yang aman dan bebas infeksi. Ya tentunya untuk fasilitas kesehatan yang sangat berpengaruh ya dengan banyak orang gitu ya. Tentu eh, hal kondisi yang diinginkan adalah bebas hama yang nantinya akan menimbulkan kondisi bebas infeksi ya, karena hama sendiri bisa membawa penyakit yang berbahaya bagi pasien rumah sakit, kemudian juga bisa bagi staf ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu sangat penting
bagi industri kesehatan seperti rumah sakit untuk menjaga lingkungan rumah sakit dan juga melakukan pengendalian hama yang benar. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana strategi pengendalian hama untuk rumah sakit yang aman dan bebas infeksi. Ya, pada hari Jumat 7 November 2025 dimulai pukul 2 hingga selesai. Nanti akan dibagi ke dalam dua sesi. Yang pertama adalah sesi pemaparan materi Bapak dan Ibu oleh Ibu Dr. Lin ya. Kemudian nanti akan ada sesi diskusi. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali ya, untuk Zoominar Pestalk ini kita berinteraksi melalui kolom chat. Bapak Ibu silakan nanti menuliskan pertanyaannya ya dengan berkenalan terlebih dahulu, lalu menuliskan pertanyaan atau kasus yang ingin didiskusikan bersama dengan past expert Dr. Lin. Jadi nanti akan dibagi ke dua sesi. Di awal nanti silakan Bapak Ibu untuk menyimak materi dari Dr. Lin dan selanjutnya ada sesi diskusi serta tanya jawab. Oke. Baik, selain Pestok, tadi sudah saya sampaikan bahwa di Ahliama juga memiliki berbagai macam program juga Bapak Ibu. Salah satunya ada online training for industrial pest management success atau bisa disapa ya disebut dengan IPMM atau Integrated Pest Management Mastery online training selama 2 hari yang diadakan secara online bersama dengan Prof. Intan serta Dr. Lin. Selain online, di Ahli Aman juga memiliki program in-house training yang diadakan secara offline ya, atau di mana Prof. Intan serta Dr. Lin bisa hadir ke perusahaan Bapak Ibu ya untuk melatih staf atau karyawan bagaimana cara pengendalian hama yang tepat. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Di sini saya akan memperkenalkan profil dari Ibu Dr. Lin. Beliau akan menyampaikan materi pada hari ini. Nama Ibu Dr. Sri Smalinar, MSI MM, ya bisa kita sapa dengan Dr. Lin. Beliau adalah lulusan doktor dari Institut Teknologi Bandung atau ITB. Beliau sebagai peneliti hama dan pestisida di ITB, peneliti hama dan pestisida di EML Research, sebagai trainer dan konsultan pengendalian hama di beberapa perusahaan di Indonesia. Kemudian beliau sebagai pest expert atau pakar hama di ahli hama. Kemudian juga ada aplikasi yang namanya Pestdoc AI. Beliau sebagai pest expert juga di pengembangan aplikasi Pestdoc AI tersebut. Kemudian beliau juga sebagai dosen tamu di beberapa universitas di Indonesia. Nah, tadi untuk profil dari Dr. Lin. Lalu juga saya akan memperkenalkan profil dari trainer di Alihama ada Bapak Profesor Intan Ahmad PhD ya. Bapak Ibu beliau adalah Guru Besar Entomologi Institut Teknologi Bandung, PhD di bidang entomologi dari University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, ahli dalam entomologi umum dan entomologi perkotaan, dan tentunya beliau sangat banyak pengalamannya untuk mendampingi perusahaan ya dalam hal pengendalian hama di Indonesia, baik nasional ya, serta internasional juga Bapak Ibu. Untuk Prof. Intan, sangat banyak pengalamannya lebih dari 20 tahun sebagai trainer skala nasional maupun internasional. Baik, itu tadi Bapak Ibu ya, sedikit preview terlebih dahulu tentang ahli hama dan juga acara pada hari ini. Baik, kemudian saya juga akan menyapa terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Dr. Lin, apakah sudah hadir bersama dengan kita semua Oke, pada siang hari ini? oke, Baik, selamat siang Mbak Indah, selamat siang Bapak Ibu. Suara saya sudah terdengar? selamat siang Dr. Lin. Suara sudah terdengar dengan Oke, jelas, Alhamdulillah. oke, terima kasih. Oke, siang hari ini kita akan berbincang kembali mengenai pestok pada acara mingguan kita. Hari ini kita akan membahas tentang pest management di industri rumah sakit dan farmasi ya, Mbak Indah.
Ya, betul sekali Dr. Lin. Kita akan membahas tentang bagaimana cara pengendalian hama di lingkungan rumah sakit ya. Oke, kalau begitu kita akan mulai untuk sesi yang pertama, Bapak Ibu peserta Pestok, dan saya persilahkan kepada Dr. Lin untuk penyampaian materinya. Oke, ya terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih moderator Mbak Indah. Pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu, program Ali Hama mempersembahkan suatu program Pestok di mana kita bisa berbincang, kita bisa berbagi informasi tentu mengenai pest management di industri. Kenapa ini penting? Karena pada topik yang kami angkat itu dimaksudkan untuk bisa membantu para industri dalam mengembangkan bisnisnya tanpa terganggu oleh serangan dari hama. Kita akan lihat seberapa penting pest management ini perlu kita ketahui, perlu kita pahami, karena selama ini di Indonesia seringkali pest management itu selalu diberikan tanggung jawab penuh kepada pest control, tetapi ada beberapa konsep yang tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak saja, melainkan semua punya peran serta. Kita izin untuk bisa membuka dulu materi dari eh, materi siang hari ini Bapak Ibu ya. Jadi kita akan melihat apa saja yang kita akan bahas. Mbak Indah, apakah sudah terlihat? Baik, sudah terlihat Dr. Lin. Penuh nggak nih ininya, layarnya? Untuk tampilan masih belum penuh. Nah, Oh untuk ya, sekarang sudah Dr. Lin. ya. Oke, Bapak Ibu sesuai topik yang tadi diangkat oleh moderator bahwa kita melihat bahwa industri rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya adalah industri atau tempat bisnis di mana tempat ini seharusnya aman dan bebas infeksi, tapi dalam kenyataannya tidak demikian. Kita bisa melihat data-data yang diperoleh bahwa gangguan hama di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya ini tidak sedikit laporannya. Bahkan biaya pest control yang dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan ini juga tidak murah. Nah, oleh karena itu kita perlu melihat sebetulnya kenapa masalah ini sering kali terjadi dan nampaknya kita baru bereaksi kalau sudah ada gangguan. Padahal kita melihat rumah sakit ini memang seharusnya zero dari pest. Kenapa? Karena Bapak Ibu ketahui rumah sakit adalah gudangnya bakteri, gudangnya dari virus dan mikroba patogen lainnya, karena memang rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya adalah untuk menampung orang sakit untuk disehatkan. Nah, sayangnya ada penumpang gelap, yaitu dari hama ini, yang sifatnya dia memang sebagai hewan pembawa atau vektor. Kita lihat yang pertama memang hama ini tidak bisa kita anggap sekedar gangguan saja. Misalnya kita sedang duduk, sedang makan di tempat di luar, terus ada lalat, lalu kita usir-usir gitu ya, seperti mengganggu. Sebetulnya tidak hanya gangguan, melainkan hama itu bawa penyakit, makanya akan menjadikan ancaman bagi kesehatan. Dan bahkan bagi industri atau usaha atau tempat bisnis ini menyangkut kepada juga kualitas dari layanan maupun dari produk. Kalau bisnis itu mengeluarkan produk, dan akhirnya dalam suatu bisnis yang dikejar adalah trust atau kepercayaan. Nah, kalau kita lihat namanya rumah sakit dan industri farmasi, seringkali kita selalu sudah ter apa ter mindset bahwa ini tempat yang bersih, tempat kita kalau sakit jadi sembuh gitu ya. Nah, tetapi dalam kenyataannya tidak demikian. Nah, oleh karena itu kita batasi dalam siang hari ini eh, kami sharing informasi untuk memahami bagaimana pentingnya pengelolaan hama di lingkungan rumah sakit dan farmasi. Tentu belum tidak begitu lengkap Bapak Ibu karena batasan kita di waktu pesto ini terbatas. Tetapi prinsip-prinsipnya akan disampaikan.
Selain itu, kami menjelaskan juga tentang peran dari PHT. Apa itu PHT? Pengendalian hama terpadu. Ini memberikan message bahwa pengendalian itu, hama itu tidak hanya tentang penggunaan pestisida, tetapi bagaimana peran serta dari semua itu membantu dalam pengendalian hama terpadu. Walaupun sifatnya dia hanya menjaga kebersihan, itu juga membantu. Lalu selanjutnya juga kita melihat apa sih dampak negatif dari hama. Jadi hama ukurannya kecil, misalnya seperti semut, lalat, nyamuk kan ukurannya kecil gitu Bapak Ibu ya. Tetapi karena dia membawa patogen, penyebab penyakit, maka dampaknya itu kepada kesehatan. Nah, hama ini bisa menyebabkan kontaminasi ke produk farmasi, juga bisa memberikan atau menyebabkan infeksi atau penyakit kepada manusia. Yang kedua adalah kualitas produk tadi ya. Jadi hama bisa mencemari bahan baku atau obat-obatan akibat dari serangan hama. Lalu dampak negatif hama tentu reputasi. Namanya eh, tempat usaha yang harus dijaga adalah reputasi. Karena kalau kita melihat ada hama leluasa mobilitasnya di suatu fasilitas kesehatan, itu kita sudah takut, kita sudah enggak merasa nyaman. Jadi ini bisa kehadiran satu ekor tikus misalnya, dia itu akan memberikan citra dan kepercayaan publik bahwa ini rumah sakit abai terhadap serangan hama. Lalu dampak negatif hama tuh bisa nyambung juga kepada regulasi gitu ya. Bagi rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang eh, tidak melaksanakan pengendalian hama dengan baik, itu bisa beresiko dianggap melanggar hukum. Bahkan bisa menimbulkan sanksi. Beberapa saat yang lalu kita baca di media eh, sosial, rumah sakit dituntut karena tidak disiplin atau tidak comply terhadap pengendalian hama gitu ya. Itu bisa dituntut karena itu termasuk tidak mematuhi peraturan yang bersifat wajib untuk melindungi semua pengguna rumah sakit. Rumah sakit itu kan pasti ada orang sakit, ada pengunjungnya, termasuk keluarga, lalu ada staf medis orang dalamnya. Nah, itu sebetulnya banyak banyak yang dirugikan kalau si hama ini tidak ditangani dengan baik. Lalu apa relevansi topik ini? Tadi tujuannya adalah seharusnya rumah sakit dan fasilitas kesehatan serta industri farmasi harusnya zonanya bebas hama. Karena tadi yang dilindunginya banyak. Internal ada para dokter, tenaga supporting dari untuk dokter, lalu juga para pegawai yang ada di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya, juga eksternal. Artinya di situ ada konsumen, ada pasien, ada keluarga, ada pengunjung dan lain-lain. Jadi seharusnya rumah sakit itu aman dari hama. Nah, selain itu juga industri farmasi karena ini kaitannya erat antara fasilitas rumah sakit dengan fasilitas kesehatan dengan farmasi. Nah, industri farmasi juga sama. Kenapa ini memerlukan pengendalian ketat? Karena harus memastikan obat-obat itu aman dan mutunya tetap terjaga karena produknya tidak diserang hama. Jadi kita melihat bahwa hama yang ukurannya kecil mungkin diabaikan, tapi ternyata kalau kita lengah ini akan menyebabkan sebanyak kerugian yang didapatkan. Selanjutnya Bapak Ibu kita lihat apakah betul hama di rumah sakit itu akan mengganggu dari bisnis atau usaha dari fasilitas kesehatan. Kita lihat dari berbagai macam berita, baik di online maupun di media eh, yang lain, itu kalau di di luar negeri, langsung sanksinya itu keras. Jadi langsung misalnya seperti FDA, mereka memberikan surat peringatan yang keras mengenai bagaimana tidak boleh ada insek atau serangga ya dan hama lainnya itu di fasilitas manufaktur. Berarti ini di obat-obatan. Karena mereka melihat berarti ini pengendalian hamanya tidak memadai.
Nah, ini bisa diberikan surat peringatan. Nah, kalau surat peringatan eh, tidak diacuhkan, ya bisa menyebabkan penutupan dari bisnis itu sendiri. Sama di rumah sakit juga. Jadi kita melihat di luar negeri ada juga yang memang dia tidak memberikan perhatian yang cukup tentang penanganan hama. Jadi mereka bisa melihat bagaimana si hama-hama itu kalau dibiarkan di rumah sakit malah jadi tamu tidak diundang, bahkan tamu yang bawa kerugian. Nah, ini juga menghabiskan biaya pengendalian yang besar, yang sebenarnya tidak perlu sampai besar karena itu bisa dilakukan pencegahan di awal. Jadi kalau sudah ketemu suatu kondisi populasi hamanya besar, itu jatuhnya biayanya pasti mahal. Nah, ini yang memang kita perlu melihat bahwa efisiensi bisnis dari biaya, analisis biaya manfaat sebetulnya bisa dimulai dari hal-hal yang kecil dari pencegahan. Nah, lalu di rumah sakit kita tentu melihat ada space di mana penyiapan makan dan minum untuk para pasien ini juga merupakan area yang kritis untuk adanya serangan hama. Kenapa? Karena di situ ada bahan baku makanan, lalu ada proses pengolahan makanan, di mana beberapa hama ini senang memang berada di area dapur yang hangat, gitu ya, hangat yang lembab mereka senang. Nah, oleh karena itu dapur adalah area yang kritis juga untuk diserang oleh hama, termasuk tempat obat-obatan ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kita lihat sebetulnya biaya untuk pengendalian hama apabila serangan hama ini terjadi itu jauh lebih mahal. Jadi ini prinsipnya sama seperti kita melihat biaya pengobatan jauh lebih mahal daripada pencegahan. Di pest manajemen juga sama. Biaya pest manajemen lebih mahal dibandingkan dengan pengendalian hama lebih mahal dibandingkan dengan pencegahannya. Nah, tentu sekali lagi di bisnis itu harus dihitung dengan baik. Nah, jadi kita kembali lagi ke tujuan awal. Bagaimana nih upaya yang harus dilakukan agar rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya itu adalah zona yang bebas hama. Ini sebetulnya tujuan besarnya ada seperti demikian. Daerah yang free zone gitu dari hama. Ini tidak bisa kita tawar karena kalau kita membiarkan hama itu ada, kita siap penyakit itu bisa berpindah dari satu orang ke orang lain. Ya, jadi kita bisa bayangkan satu tempat, misalnya di situ ada tempat pasien sedang dalam upaya pengobatan, lalu kalau ada hama masuk ke area sana ya, ke area tempat mereka istirahat, nih bukannya mereka sembuh, malah mereka jadi lebih stres. Lalu di rumah sakit itu ada tempat-tempat yang memang sejatinya eh, hama itu senang berada di sana karena ada makanan, ada minuman, dan ada tempat perlindungan. Jadi daerah dapur, daerah eh, pengolahan makanan lainnya, termasuk juga penampungan sampah, itu daerah-daerah yang memang diserangi oleh hama. Nah, sehingga kita memang harus melihat bahwa kita harus melindungi siapa supaya dari hama agar si pengendalian hama ini tuh lebih serius. Nah, di rumah sakit yang tadi saya sampaikan bahwa rumah sakit adalah tempatnya segala macam penyebab penyakit. Karena orang sakit itu pasti jenisnya macam-macam. Nah, kalau ada hama di sana di rumah sakit, maka hama ini akan membawa satu penyakit dari satu pasien ke pasien lain atau bahkan kepada keluarga atau kepada pengunjung atau juga bisa kepada dokter atau tenaga perawat lainnya, gitu ya. Jadi memang hama rumah sakit harus bebas hama tuh karena itu ada kendaraan yang bawa-bawa yaitu hama. Nah, selain juga kita selain urusan penyakit juga kita menjaga rumah sakit itu dari faktor yang harus dikedepankan adalah estetika dan kenyamanan.
Bahkan di beberapa rumah sakit itu di-setel seperti hotel. Sehingga orang yang di sana yang sedang dalam masa pengobatan, dia lebih tenang, dia merasa kenyamanannya terjaga dan estetikanya. Nah, hama juga adalah bagian penting dari fasilitas yang kita berikan di rumah sakit itu agar pasien dan pengunjung atau keluarga merasa nyaman dalam proses pengobatan. Nah, sehingga estetika dan kenyamanan itu harus dijaga untuk dipastikan si rumah sakit atau fasilitas kesehatan itu 100% bebas hama. Nah, kita melihat bahwa sekali lagi biasanya semua dibebankan kepada perusahaan pest control. Padahal tugasnya tidak bisa ditanggung oleh perusahaan pest control. Kenapa? Salah satu alasan yang terbesar pest control adalah fungsinya melakukan pengendalian secara kimia. Sedangkan dalam pengendalian hama terpadu tidak selalu harus pakai metode kimia. Nah, ini yang kita perlu melibatkan bagaimana pengelola rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya mempunyai tim yang memang dia setiap hari melakukan proses manajemen hama yang tidak selalu melakukan penyemprotan. Memeriksa pun itu bagian dari pengendalian hama. Inspeksi, diperiksa, gitu ya, dicek satu persatu. Karena kita perlu memberikan perhatian itu yang ketat, yang real time, yang day by day. Yang kita biasanya kalau pengendalian hama itu pest control company, dia paling visitnya ada yang sebulan 2 kali atau seminggu sekali. Yang jelas tidak mungkin day by day. Kalaupun day by day, itu jumlah tenaga yang diplotnya pasti sedikit, nggak sesuai dengan cakupan atau luasan dari fasilitas kesehatan. Karena mahal, tidak murah gitu. Ya, nah, oleh karena itu kita memberikan awareness kepada pengelola rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya untuk memiliki juga tim internal yang sama-sama menjaga bagaimana pengendalian hama terpadu ini bisa dijalankan secara berkelanjutan. Nah, ini yang yang kami angkat kenapa kita mesti peduli sekali jangan sampai hama itu ada di rumah sakit. Karena selain eh, memang pasien itu di tubuhnya sedang ada banyak mikroba patogen, termasuk virus juga atau fungi gitu yang menyebabkan dia sakit, maka eh, dengan keberadaan hama yang ada di rumah sakit itu bisa memberikan infeksi sekunder. Misalnya penyakitnya saat masuk ke rumah sakit itu penyakitnya A. Lalu dia mengalami suatu kondisi di mana rumah sakit itu abai terhadap hama. Malah nanti dia kena penyakit B dari pasien lain, penyakit C dari pasien lain. Nah, itu infeksi sekunder Bapak Ibu. Nah, selain faktor kenyamanan dan stres psikologis gitu ya. Jadi misalnya kecoa tiba-tiba ada misalnya di tempat makanan. Jadi si orang sakit itu pasti lebih stres. Nah, ini yang perlu dijaga. Termasuk juga nyamuk yang memang kita ketahui nyamuk sebagai vektor pembawa macam-macam. Ada yang bawanya penyakit demam berdarah itu ya seperti Aedes aegypti yang seperti Bapak Ibu sudah kenal, tapi ada juga nyamuk yang dia membawa eh, menyebabkan kaki gajah dan malaria. Nah, itu kan kita nggak tahu tuh nyamuk yang berterbangan tuh dia bawa, bawa virus yang mana atau bakteri apa. Nah, itu perlu juga kita pahami bahwa kita tidak bisa menganggap remeh adanya hama di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Nah, demikian juga di industri farmasi. Karena kan farmasi tentu produk utama yang dibuat adalah obat-obatan untuk juga membantu proses pengobatan dari orang yang sakit. Nah, ini pun perlu dipastikan daerahnya bebas hama karena obatnya akan dikonsumsi, akan masuk ke dalam tubuh orang sakit itu gitu. Maka industri farmasi juga sangat berperan penting kepada kesehatan manusia. Jadi harus sangat comply, sangat patuh terhadap regulasi yang ketat. Bahkan untuk aturan-aturan di farmasi itu sangat ketat karena menyangkut kelangsungan hidup manusia.
Maka kalau ada hama, misalnya ada kecoa, lalat, tikus, atau hama gudang lainnya, itu mereka nggak diam-diam aja. Mereka bisa mencemari bahan baku atau produk yang udah jadi, termasuk area produksinya. Yang tentu dampaknya adalah kerugian finansial pasti terjadi karena bisa saja eh, operasionalisasi bisnisnya ditutup atau juga produknya yang cacat karena serangan hama harus ditarik. Nah, reputasi lalu kehilangan kepercayaan pelanggan itu adalah dampak yang akan didapatkan selanjutnya. Dan ujungnya itu bisa juga ada klaim hukum atau sanksi dari pemilik otoritas kesehatan, dalam hal ini Kementerian Kesehatan atau dari BPOM, itu semuanya bisa memberikan sanksi karena perusahaan atau industri farmasi abai terhadap perlindungan produk atas serangan hama. Nah, jadi akibatnya cukup banyak Bapak Ibu ya, dan bisa menutup bisnis itu sendiri. Nah, sekarang kita perdalam lagi mengapa pengendalian hama ini penting bagi bisnis ini. Tentu yang pertama, selain patuh terhadap aturan dan efisien, tentu kita menjaga jangan sampai lingkungan bisnis itu menyebabkan kita asalnya sehat jadi sakit. Dan kita juga bisa melihat selain kesehatan juga keamanan atau perlindungan terhadap properti karena ada beberapa hama seperti rayap, tikus itu selain bawa penyakit untuk tikus juga dia bisa membuat propertinya rusak, properti bangunan manusia rusak, termasuk kabel-kabel yang bisa digigit atau bahan-bahan lain. Nah, mereka bisa seperti itu merusaknya. Nah, juga sebetulnya suatu bisnis penting untuk menjaga pengendalian hama ini untuk memastikan tadi citra perusahaan. Bahkan di industri kesehatan ini udah harus nomor satu bahwa bisa dipercaya orang yang sakit bisa sembuh. Nah, selama tinggal di rumah sakit atau fasilitas kesehatan, mereka terlindungi sekali seharusnya dari serangan hama. Di industri farmasi juga memastikan selalu obat-obat ini tidak terkontaminasi dari hama. Karena kontaminasi ini kita tidak hanya hewan hidup secara utuh Bapak Ibu. Kalaupun sudah ada bulu, sudah ada kaki atau sudah ada bagian tubuh dari hama itu sudah rusak, artinya sudah terkontaminasi. Nah, ini biasanya sudah di reject. Nah, kita melihat selanjutnya di slide ini kita melihat Bapak Ibu bagaimana selama ini pengendalian hama di rumah sakit atau dan di industri farmasi ini melakukan pengendalian tapi pendekatannya masih tradisional. Artinya hanya mengedepankan pengendalian menggunakan pestisida saja. Kita versuskan dengan pengendalian hama terpadu. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa melihat perbedaannya? Misalnya kalau pengendalian hama tradisional biasanya cirinya akan bergerak kalau ada hama. Sedangkan sifatnya hama ini mereka bersembunyi dan dengan bersembunyi koloninya itu emang banyak. Jadi biasanya kalau yang disebut tradisional pengendalian hama itu akan dilakukan kalau ada hama. Padahal sebetulnya hamanya udah banyak, tapi masih belum keluar tuh dari tempatnya. Nah, ini reaktif yang pertama. Lalu yang kedua adalah pengendalian hama tradisional itu biasanya pikirannya hanya penggunaan pestisida saja. Jadi berpikir pestisida satu-satunya cara. Padahal pestisida punya seperti pisau bermata dua. Satu, bisa mengendalikan hama, iya, tapi di satu sisi bisa menyebabkan resistensi. Artinya hamanya bisa semakin kebal karena terus-menerus terpapar bahan aktif yang sama di pestisida tersebut. Jadi bukan menurun, nanti malah tambah banyak, gitu ya. Nah, sehingga kalau seperti itu biaya mahal karena pestisida ini tidak murah, tapi hamanya tambah banyak. Nah, itu fenomena resistensi. Lalu yang ketiga, kalau pengendalian hama secara tradisional, ini biasanya fokusnya adalah bagaimana hama ini dibasmi tanpa menganalisa ini kenapa bisa datang. Nah, apa maksudnya? Jadi kalau kita hanya fokus mengeliminasi, menghilangkan,
tanpa kita melihat penyebabnya nanti datang lagi gitu Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ada gangguan tikus nih. Lalu Bapak Ibu udah fokus sama si tikus tuh yang kelihatan. Tapi tidak melihat nih sumbernya dari mana. Maka Bapak Ibu mungkin berhasil membasmi tikus yang kelihatan itu, tapi nanti akan terjadi lagi. Jadi seolah-olah kalau ada pengendalian kok nggak ada hasilnya ya. Nah itu bukan tidak ada hasilnya. Hama yang lama mungkin bisa terbasmi, tapi muncul lagi hama-hama yang baru karena keluar dari sarangnya. Nah, jadi fokus eliminasi itu. Jadi fokus sama hamanya, tapi sumber masalahnya tidak dicarikan. Nah, sekarang kita versuskan dengan yang eh, pengendalian hama terpadu. Nah, kalau pengendalian hama terpadu itu berbalikan Bapak Ibu. Kalau ini reaktif, ini proaktif. Apa maksudnya? Jadi dilakukan pemantauan rutin, walaupun nggak kelihatan nih, tetap harus diinspeksi. Kita lihat nih kemungkinan aktivitas hama di mana. Jadi tindakan pengendalian itu, tindakan itu bisa diambil sebelum adanya serangan hama. Ini jauh lebih murah Bapak Ibu daripada kita bergerak setelah ada hama, gitu ya, karena itu pasti biayanya tinggi. Lalu pengendalian terpadu itu kita perlu mengenal identifikasi hama. Jadi hamanya sudah dikenali dulu karena ada hubungan dengan bagaimana nih cara mengendalikan mereka. Kita perlu kenal kalau bedanya tikus got sama tikus atap itu apa perilakunya. Lalu bedanya nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah dengan penyebab nyamuk Pulex itu bedanya apa. Nah, itu ada Bapak Ibu. Ini bisa kita pelajari, bisa kita tambah knowledge-nya. Tapi kita harus kenal semua sama hama melalui identifikasi. Setelah itu di pengendalian hama terpadu kita fokuskan pada pencegahan. Nah, ini jauh lebih murah. Seperti apa misalnya? Kita bisa mengurangi sumber investasi atau serangan hama. Apa sumbernya? Bisa lubang-lubang yang muncul atau kerusakan bangunan, atau kalau di bagian fasilitas kesehatan itu dipastikan barang-barang kiriman itu harus dicek, jangan sampai terkontaminasi gitu. Itu kita lihat hal-hal yang tidak perlu pendekatan kimia atau kita melakukan penutupan penutupan dari akses yang terlalu terbuka. Jadi kalau rumah sakit betul 24/7, tapi tetap kita bisa atur jangan sampai si tempat apa si akses masuk itu terlalu terbuka. Nah, lalu yang keempat adalah pengendalian hama terpadu di industri rumah sakit dan farmasi ini. Penggunaan pestisidanya ada, tapi sesuai kebutuhan aja. Sesuai kebutuhan kebutuhan itu apa maksudnya? Jika populasinya melebihi ambang batas, artinya terlalu banyak. Karena kita harus memastikan bahwa pestisida ini jangan sampai malah menimbulkan kontaminasi. Nah, jadi ada catatan pestisidanya dipakai, tetapi sesuai kebutuhan. Kalau tradisional tadi melihat pestisida satu-satunya cara, ini sudut pandang yang sangat berbeda. Tuh, pendekatan Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat dalam pengendalian hama terpadu, ini nggak bisa dikerjakan semuanya oleh perusahaan pest control. Perusahaan pest control tentu akan fokus bagaimana penggunaan pestisida sesuai kebutuhan saja. Tapi kegiatan proaktif, identifikasi hama, pencegahan dari sisi penutupan, area-area yang rusak, sanitasi itu dilakukan oleh siapa? Yaitu oleh pemilik fasilitas, artinya pengelola rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Nah, ini yang disebut dengan terpadu, Pak Ibu ya. Ya, sehingga kita memang melakukan pengendaliannya nggak bisa sekali-sekali, melainkan berkelanjutan. Nah, jadi kalau kesimpulannya pendekatan tradisional cenderungnya reaktif dan bergantung sekali pada pestisida. Sedangkan pengendalian hama terpadu justru penekanannya kepada pencegahan, pemantauan atau monitoring, dan pengendalian yang lebih aman, gitu ya, dan sustain. Artinya nggak boleh sekali-sekali melainkan berkelanjutan. Nah, kita lihat perbedaan pengendalian hama di rumah sakit di Indonesia dan di luar negeri, Bapak Ibu ya, berdasarkan penelitian. Jadi kalau kita lihat, kalau di Indonesia itu masih banyak dari laporan yang ada itu adalah
jenis-jenis pengendalian hama, pengendalian itu yaitu pakai pakai pestisida. Jadi nampak dari hasil penelitian umumnya melaporkannya pestisida gitu ya. Padahal tadi prinsipnya pestisida itu dilakukan apabila populasi tinggi. Jadi kalau kita bisa melakukan pencegahan sebetulnya tidak akan terjadi populasi tinggi. Nah, jadi pemanfaatan cara dan metode pengendalian hama terpadu di rumah sakit di Indonesia ini masih belum umum dilakukan karena berpikir semuanya bisa sama pest control, padahal ini tidak bisa. Karena pengendaliannya harus dari berbagai macam metode. Artinya ini insight bahwa kenapa selalu ada hama di rumah sakit, yaitu karena pengendaliannya masih parsial, masih sebagian-sebagian. Nah, tetapi kalau di negara maju, Bapak Ibu, ya, jadi ini data eh, tahun 2001, tapi kita bisa lihat message-nya bahwa di rumah sakit di Amerika itu mereka punya di rumah sakit itu sendiri memiliki rancangan pengendalian hama secara tertulis lebih dari 60%. Dan 73%-nya sudah melakukan pendekatan menggunakan PHT, pengendalian hama terpadu. Dan mereka ada bekerja sama dengan perusahaan pengendali hama, tetapi mereka punya tim pengendali hama internal di rumah sakit itu, sehingga nanti bisa berbagi peran. Kapan memanggil perusahaan pest control eksternal, kapan memakai tim pengendali hama internal saja, karena yang sifatnya tadi pencegahan, monitoring, lalu pengendalian yang sifatnya non kimia itu bisa dilakukan oleh internal. Itu perbedaannya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau eh, jadi penggunaan insektisida itu kalau yang setiap hari digunakan bukan bagus, malah kurang Bapak Ibu dan bukan bagian dari PHT yang benar, melainkan nanti akan menyebabkan si hamanya menjadi lebih kebal atau resisten. Nah, selanjutnya pengendalian hama di slide ini menyampaikan bahwa lakukan pengendalian sebelum muncul masalah. Jadi kita kembali tadi ya ada kata proaktif. Bagaimana kita bertindak sebelum eh, ada kasus gitu Bapak Ibu ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa rumah sakit adalah atau fasilitas kesehatan adalah suatu tempat di mana dia operasionalnya adalah 24/7. Artinya nggak ada liburnya Bapak Ibu, 24 jam selama 7 hari. Terus, maka seharusnya pengendalian hama di rumah sakit itu pendekatannya yang proaktif dan ramah lingkungan. Karena kalau kebayang Bapak Ibu tiap hari kita ngeliat orang nyemprot-nyemprot, orang naro apa namanya pestisida umpan itu sebetulnya agak riskan karena bisa jadi nanti malah di apa terbawa kontaminasi ke bagian yang lain. Jadi kalau kita melakukan proaktif lalu basisnya kepada pencegahan, ada sanitasi, ada penghalang fisik, ada perbaikan struktural dan selalu catatannya penggunaan kimia ada tapi saat kondisi yang sangat diperlukan. Itu pun sangat rentan di area-area operasi itu dihindarkan. Ada penggunaan kimia. Jadi kita perlu melihat bahwa harus penggunaan pestisida ini sangat diminimalisasi di lingkungan rumah sakit dan farmasi. Nah, maka tim pengendali hama internal yang dimaksud adalah tim dari pengelola rumah sakit membuat unit khusus yang nanti dia tugasnya itu melakukan pemeriksaan rutin Bapak Ibu. Yang bagian mantau, nanti memberikan respon yang cepat saat itu. Maka dari staf internal ini perlu memang mendapatkan pendidikan, pelatihan secara berkala untuk bisa melihat mana nih evaluasi dari pengendalian hama terpadu yang efektif. Nah, apabila mendapatkan masalah hama yang kompleks, baru bekerja sama dengan perusahaan pengendali hama yang profesional. Karena di sana mereka pasti akan pendekatannya kepada kimia. Nah, ini yang dimaksud dengan kolaborasi, dengan sinergi. Karena kalau kita mengandalkan pest control eksternal nggak cukup, nggak akan bukan wilayahnya melakukan hal-hal seperti inspeksi rutin, pemantauan, respon cepat itu bukan tugas mereka.
tugasnya dari tim pengendali hama internal di rumah sakit tersebut yang bisa dibentuk. Nah, jadi pihak yang melakukan pengendalian hama di rumah sakit tentu personilnya harus dilatih, gitu ya, harus dilatih karena mereka eh, bisa perlu memberikan suatu apa ibaratnya kesan profesional kepada seluruh pihak rumah sakit, bisa berkomunikasi yang baik karena kalau kita bisa menjelaskan kepada pengunjung atau kepada pengelola ruang-ruangan yang ada di sana, dipastikan jangan sampai menimbulkan hama itu datang. Salah satunya adalah sanitasinya harus ketat. Nah, ini siapa yang harus bisa berbicara ke sana? Nah, tim pengendali hama internal dilatih untuk bisa berkomunikasi. Nah, sehingga nanti saat memanggil atau menyewa perusahaan pengendali hama yang eksternal bisa dijelaskan juga, bisa membantu untuk ini yang sudah kami lakukan, yang kami belum ini bagiannya. Nah, itu sebetulnya kolaborasi yang sangat bagus. Nah, selanjutnya kita lihat nih ada nggak success story gitu Bapak Ibu ya tentang pengendalian ini. Ini kami baca dari hasil penelitian ada Strong Memorial Hospital, itu ya namanya. Dia adalah contoh yang baik untuk pengendalian hama internal. Jadi mereka punya tim pengendali hama internal yang dibentuk oleh rumah sakit ini di mana mereka memang melakukan pengendalian hama secara terpadu dan selalu kita lihat fokusnya kepada pencegahan, lalu eksklusi, jadi eksklusi itu menutup bagian-bagian akses hama bisa masuk, lalu sanitasi itu sangat ketat dan penggunaan pestisidanya seminimal mungkin, kalau tidak perlu dilakukan tidak perlu, pakai metode yang lain, apakah itu yang fisik, yang non kimia, sehingga ini memberikan suatu penghematan yang sangat signifikan Bapak Ibu. Signifikannya apa? Penggunaan pestisidanya menjadi sedikit, rumah sakitnya menjadi lebih ramah lingkungan, itu ya, positif semua. Tapi kesuksesan ini tidak hanya oleh satu pihak saja, tapi berasal dari pemantauan yang konsisten. Stafnya diedukasi, komitmen dari tim pengendali hama internal, lalu eksternal, dan seluruh manajemen fasilitas. Nah, ini contoh bahwa pengendalian hama terpadu itu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, melainkan semua dari pihak di tempat tersebut, Bapak Ibu ya. Demikian juga di industri farmasi, Bapak Ibu. Jadi tim pengendali hama internal di negara maju itu sudah biasa. Jadi perusahaan-perusahaan farmasi yang besar, mereka punya departemen khusus yang bertanggung jawab untuk bagaimana manajemen hama ini dilakukan dengan baik. Termasuk tadi ya, jadi selalu fokus kepada pencegahan, pemantauan, dan pengendalian secara non-kimia. Dan dipastikan si fasilitasnya ini tidak bisa diakses hama baik keluar ataupun masuk karena tim ini akan memastikan kepatuhan terhadap tadi ya standar regulasi karena sangat ketat menjaga agar produk-produk obat ini aman dan kualitasnya terjaga. Nah, sehingga kalau kita lihat Bapak Ibu, kenapa tim pengendali hama internal perlu dibuat di masing-masing industri termasuk di rumah sakit dan farmasi karena dari sisi kelebihannya adalah mereka tahu eh, fasilitas yang ada di sana secara detail. Jadi si penyesuaian strateginya disesuaikan sama fasilitas. Lalu mereka pasti fokusnya khusus kepada masalah hama yang spesifik di tempat tersebut. Itu akan jauh lebih tahu karena melakukan pemantauan setiap saat. Dan responnya lebih cepat tentu kalau misalnya tiba-tiba ada hama datang dari luar masuk. Karena kita perlu melihat mungkin kita udah bagus tapi tiba-tiba ada dari luar kan sangat memungkinkan. Itu bisa dilakukan responnya lebih cepat karena orangnya standby di situ. Gitu ya. Nah, jadi banyak keuntungannya. Termasuk pemahamannya pasti lebih mendalam. Di mana tempat-tempat yang kritis, yang gampang hama bisa keluar masuk. Dan juga tim pengendali hama internal pasti bisa lebih akrab ke unit lain untuk sama-sama menjaga bagaimana sanitasi ini ditingkatkan terus, semua terlibat
Sehingga si hama itu tidak ada alasan untuk bisa datang, karena alasan hama itu hanya tiga datang Bapak Ibu: makanan, minuman, dan tempat perlindungan. Cuma tiga. Kalau nggak ada tiga itu mereka nggak mau datang. Nah, jadi kesimpulan dan rekomendasi tentu untuk rumah sakit dan industri farmasi, sesungguhnya melaksanakan pengendalian hama terpadu itu tidak hanya tentang melindungi kesehatan baik pasien, staf maupun produk, tetapi sebetulnya investasi strategis untuk reputasi jangka panjang. Juga pendidikan staf dan pembentukan unit hama internal yang terlatih itu untuk memastikan responnya cepat, pengelolaannya berkelanjutan. Tadi sekali lagi, pengendalian hama terpadu bukan sekali-sekali, harus berkelanjutan. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya kapan pengendalian hama beres, nggak ada beresnya Bapak Ibu, pasti ada hama terus, begitu ya. Maka pengendaliannya juga nggak boleh bosan, harus berkelanjutan. Nah, strategi pencegahan proaktif itu adalah tujuannya untuk mengurangi resiko dari investasi yang mahal dan secara jangka panjang pasti lebih hemat. Dan yang terakhir adalah bagaimana rumah sakit dan industri farmasi itu berkomitmen terhadap pelayanan yang unggul, produknya selamat, dan kepercayaan publiknya terjaga. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jadi intinya sebetulnya pengendalian hama ini adalah investasi strategis sebetulnya bagi keberlangsungan bisnis itu sendiri, yang dalam hal ini kita bahas siang hari ini tentang industri rumah sakit dan farmasi. Mungkin seperti itu dulu Bapak Ibu sebagai bahan kita diskusi ke depannya. Untuk itu saya kembalikan dulu kepada moderator untuk sesi berikutnya. Dipersilahkan. Baik, baik Dokter Lin. Kami ucapkan terima kasih banyak atas materi yang telah disampaikan pada siang hari ini ya, terutama tadi terkait bagaimana cara pengendalian hama di industri kesehatan di rumah sakit. Ya, baik, tadi sudah banyak ya tentang bagaimana gitu ya pengendalian hamanya, kemudian juga ada contoh-contoh yang berhasil, kemudian juga bagaimana tantangan untuk pengendalian hama di industri rumah sakit. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yakni tentang diskusi ya. Bapak Ibu bisa berdiskusi. Mungkin ada kasus yang terjadi di tempat Bapak Ibu sekalian ya, di lokasi, di tempat industri kesehatan ya, seperti rumah sakit ataupun industri lainnya ya. Bapak Ibu di sini mungkin ada juga industrinya di Horeca ataupun ada di industri manufaktur lainnya, begitu ya. Dipersilakan juga apabila ada hal yang ingin diperjelas mungkin ya bersama dengan PES Expert Dr. Lin di sini. Baik, kita eh, akan berinteraksinya melalui kolom chat Bapak Ibu. Jadi, untuk pertanyaan dipersilahkan untuk dituliskan di kolom chat. Nah, dengan format yakni nama, industri, kemudian pertanyaannya. Baik, nah kita akan buka untuk 5 penanya terlebih dahulu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk itu silahkan pertanyaannya dituliskan di kolom chat. Nanti akan saya bantu bacakan ya, moderator bantu bacakan dan nanti akan dijawab oleh PES Expert Dr. Lee. Oke, silahkan ya Bapak Ibu yang ingin menuliskan pertanyaannya atau mungkin ada kasus bisa terkait masalah hama yang terjadi di lokasi Bapak Ibu sekalian atau terkait bagaimana pelatihan untuk bisa melatih tim internal untuk memahami proses pengendalian hama yang baik dan benar. Oke, baik Bapak Ibu dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya dan sambil menunggu, ini saya infokan kembali ya bahwa di Ahli Hama kita memiliki banyak program Bapak Ibu, tidak hanya PESTOK, seminar Ahli Hama yang dilaksanakan kurang lebih 1 sampai 1,5 jam saja. Di Ahli Hama juga terdapat program-program pelatihan lainnya ya, seperti online training selama 2 hari dengan nama Integrated Pest Management Mastery. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu bahwa untuk Integrated Pest Management Mastery atau IPMM ini dilaksanakan setiap bulannya Bapak Ibu. Jadi
Di online training IPMM diselenggarakan selama 2 hari dengan membahas tentunya materinya sangat banyak ya. Jadi mulai dari bioekologi hama, kemudian bagaimana cara pengendalian hama, lalu juga ada studi kasus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa berlatih untuk menganalisa masalah yang terjadi real di lapangan, kemudian nanti bisa bersama-sama ya didiskusikan dengan PES expert. Jadi di sana nanti Bapak Ibu bisa secara langsung ya ngobrol gitu ya untuk menanyakan ya masalah kasus-kasus yang ada di industri Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti akan berinteraksi tentunya di online training IPMM bersama dengan Ibu Dr. Lin ya. Dan juga ada Profesor Intan Ahmad PhD atau Prof Intan. Beliau adalah PES expert ya bidang entomologi yang sudah berpengalaman untuk melatih perusahaan ya untuk kesuksesan pengendalian hama di industrinya ya kurang lebih selama 20 tahun Bapak Prof Intan melatih ya di Indonesia maupun di luar negeri. Oke, baik. Nah, untuk gambaran bagaimana proses online training dan juga apa kata alumni dari IPMM, eh, boleh dari admin tim ahli hama kita lihat terlebih dahulu ya bagaimana preview dari online training Integrated Pest Management Mastery. Baik, dipersilahkan. Betapa dahsyatnya di negara-negara yang katanya negara maju ini. Jadi seperti waktu kemarin saya mengatakan bahwa Amerika memang maju sekali sains dan teknologinya, tapi menghadapi kutu busuk setengah mati juga. Ini juga salah satu contoh saja. Jadi kesalahan umum adalah mempercayai iklan bahwa ini bisa mengendalikan tikus, gelombang suara ini bisa membuat tikus tidak datang. Jadi banyak kesalahan umum kan begitu. Daur hidup nyamuk. Kenapa ini penting? Karena kita harus tahu persis di mana sih titik lemah dari nyamuk yang berguna untuk kita melakukan pengendalian. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi tadi menyinggung dari kenapa kasus yang terjadi di 18 tenan makanan yang mereka disemprotin bahkan seminggu sekali, dosisnya tambah waktu tambah naik, tapi kecoanya malah tambah banyak gitu. Itu menandakan bahwa pengendaliannya gagal. Saya sangat senang sekali mengikuti pelatihan IPMM yang diadakan oleh platform Alhama, yang dimana narasumber yang profesional dan ahli pada bidangnya dan mudah dimengerti, mudah diikuti. Ya, saya mendapatkan pengetahuan yang lebih luas dalam menerapkan PHT, pengendalian hama terpadu. Terima kasih kepada ahli hama, kesempatan untuk mendapatkan wawasan ini sangat berharga bagi saya. Jadi bagi teman-teman yang butuh informasi dan metode penanganan yang tepat terkait pengendalian hama, jangan lupa pastikan untuk bergabung dengan ahli hama. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Intan dan Dr. Lin yang telah memberikan materi dan pencerahan terhadap beberapa kasus yang kami hadapi. Kemudian juga memberikan kami yang pasti yaitu kepercayaan diri. Kemudian dari saya, bila ada kata-kata yang salah, kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Profesor Intan, Dr. Lin atas semua materinya sangat-sangat bermanfaat karena Ya, ini Pak. lintas sektoral ini. Ya. Pemahaman kontrol itu sangat jarang masalahnya. Kalau mencari informasi di internet banyak, tapi kan ya yang langsung diampu oleh suhunya kan sedikit. Ini betul-betul membuka wawasan ya. Jadi yang kita tahu cuma kalau misalnya ada kecoa, tikus, ya cuma tinggal semprot-semprot aja. Dan sekarang kan kita beda pandangannya. Ya jadi jaga kebersihan, terus tutup celah dan segala macamnya dengan cara-cara yang banyak gitu caranya ternyata. Pembelajaran yang menjadi betapa pentingnya komunikasi antar pihak baik klien maupun pest control eksternal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur awalnya saya nggak yang paham banget mengenai IPM gitu ya, tapi setelah 2 hari ini ternyata banyak insight baru yang bisa saya dapat gitu dari sini, dan materinya juga dikemas secara efektif dan efisien. Pembagian materinya juga insightful banget.